Shalom, persekutuan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kita semua pada hari ini diberikan kekuatan, kesehatan, dan kelancaran di dalam tugas dan pekerjaan kita pada hari ini. Pada hari ini saya akan membawakan satu renungan kita, yaitu pada kitab Amsal 18 ayatnya yang ke-14 dengan bunyi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita ini saya akan mengambil satu perikop atau judul, jadilah orang Kristen yang bersemangat. Orang yang bersemangat adalah orang yang hati dan pikirannya dipenuhi firman Tuhan, selalu optimis dan positif karena menyadari rencana Tuhan atas dirinya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Roma pasal 8 ayat 28. Di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sangat bersemangat dalam hidup ini karena mengetahui bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, penuh kasih mesra, dan yang turut bekerja dalam segala sesuatu di hidup kita untuk mendatangkan kebaikan dan masa depan yang cerah bagi kita yang percaya kepadanya. Karena itu, setelah pada liburan yang cukup panjang dan pada hari ini kita mulai beraktivitas lagi dalam pekerjaan kita dan juga kembali menghidupkan persekutuan kita, marilah kita mengambil komitmen baru untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengikuti Tuhan Yesus. Tinggalkan dosa-dosa lama, tinggalkan kekotoran, kenajisan. Kita mau melangkah dengan semangat baru bersama dengan Tuhan Yesus dalam pekerjaan dan tanggung jawab kita masing-masing yang sudah dipercayakan kepada kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kitab Amsal saya ingin membagikan 3 kebenaran bagaimana supaya kita selalu bersemangat di dalam hidup ini. Yang pertama, untuk selalu bersemangat, hindari kepedihan hati. Pada Amsal pasal 15 ayat 13, di sana dikatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Banyak hal di dunia ini yang membuat kita merasakan kepedihan hati, merasakan kecewa, merasakan kepahitan. Tetapi saat kita mengenal akan kasih Tuhan Yesus yang besar atas kita, maka hati kita akan bergembira dan itu membuat muka kita berseri-seri dan membangkitkan semangat yang baru dalam hidup kita di hari-hari yang kita lalui dan jalani. Pada Efesus pasal 3 ayat 18, di sana dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya
dan dalamnya kasih Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita memahami kasih Kristus itu, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya, maka kita akan dipenuhi senantiasa dengan semangat hidup yang berkobar-kobar juga saat melangkah di kehidupan kita setiap hari. Yang kedua, untuk selalu bersemangat, hindari patah semangat. Pada Amsal 17 ayatnya yang ke-22, hati yang bergembira, maksud saya hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Patah semangat sekali lagi ini disebabkan karena kita tidak memandang kepada kasih Tuhan Yesus yang besar, yang melebihi besarnya masalah kita, yang melebihi besarnya problema kita. Pandanglah senantiasa kasih Tuhan Yesus yang besar. Pandanglah senantiasa kebaikan Tuhan Yesus yang besar. Maka hati kita akan bergembira, dan ini adalah obat yang manjur untuk memberikan kepada kita kesehatan, kebahagiaan, sukacita, dan semangat yang baru. Yang ketiga, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya dan keluar sebagai pemenang di dalam Kristus. Pada Amsal pasal 18 ayat 14, sana dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita masih ada di dunia ini, yang sudah jatuh ke dalam dosa, kita tidak akan luput dari penderitaan dan masalah. Tetapi orang yang bersemangat di dalam Tuhan Yesus dapat menanggung semua penderitaan dan masalahnya itu. Karena Tuhan Yesus menjadi kekuatan, penolong, solusi bagi setiap penderitaan dan masalah itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi marilah kita senantiasa bersemangat juga saat kita memasuki hari yang baru ini. Jauhkanlah dari hidup kita segala kekecewaan, kepedihan hati, kepahitan, dosa-dosa yang menghimpit. Pandanglah terus kebaikan Tuhan Yesus, karena rencana Tuhan Yesus bagi hidup kita adalah rencana masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi inilah 3 kebenaran dari kitab. Jadi marilah kita senantiasa bersemangat juga saat kita memasuki hari yang baru ini. Jauhkanlah dari hidup kita segala kekecewaan, kepedihan hati, kepahitan, dosa-dosa yang menghimpit. Pandanglah terus kebaikan Tuhan Yesus, karena rencana Tuhan Yesus bagi hidup kita adalah rencana masa depan yang penuh harapan. Jadi inilah 3 kebenaran dari kitab Amsal, bagaimana supaya kita selalu bersemangat dalam hidupnya. Yang pertama, untuk selalu bersemangat hindari kepedihan hati. Yang kedua, untuk selalu bersemangat hindari patah semangat. Ketiga, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya dan keluar sebagai pemenang di dalam Kristus. Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita selalu bersemangat di dalam Tuhan Yesus saat memasuki hari-hari yang baru ini, supaya kita hidup berkemenangan walaupun banyak tantangan dan masalah, karena bersama dengan Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar
pertolongan dan perlindungan. Kita yang sudah diselamatkan oleh kasih Tuhan Yesus yang besar, marilah kita senantiasa mengajak teman atau rekan kita dan juga kepada banyak orang supaya mereka pun diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tetap semangat, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.